Keluar dulu, keluar. Telah sama-sama kita dengarkan pembacaan vonis terdakwa kasus pembunuhan berencana Verdi Sambo. Akhirnya hakim menjatuhkan vonis hukuman mati kepada terdakwa Verdi Sambo. Yang Anda saksikan saat ini adalah di layar kaca Anda adalah ibunda dari almarhum Yosua Huta Barat. Ibunda almarhum Yosua Huta Barat sedari awal menyaksikan dan mendengarkan bagaimana pembacaan vonis hukuman yang dibacakan oleh majelis hakim, saudara. Ada sejumlah hal yang tadi disampaikan oleh majelis hakim dalam pembacaan vonis terhadap Verdi Sambo, saudara. Di antaranya adalah beberapa hal yang memberatkan. Di antaranya, Verdi Sambo telah terbukti membunuh ajudannya sendiri, yaitu Brigadir Yosua Huta Barat. Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa adalah perbuatan yang tidak pantas karena Verdi Sambo adalah pejabat Polri yang saat itu menjabat sebagai Kadif Propam Polri. Perbuatan terdakwa telah mencoreng institusi Polri, bahkan di dunia internasional. Perbuatan terdakwa juga telah menyeret sejumlah bawahannya yang ikut terjerat dalam kasus perintangan penyidikan kasus pembunuhan berencana terhadap Yosua Huta Barat, dan terdakwa yang tidak meminta maaf. Majelis hakim juga tadi menyebut bahwa tidak ada hal yang meringankan untuk terdakwa Verdi Sambo. Sehingga majelis hakim pun menjatuhkan vonis hukuman mati untuk Verdi Sambo. Yang Anda saksikan di layar kaca adalah ibunda dari almarhum Yosua Huta Barat bersama dengan kuasa hukum dari keluarga almarhum Yosua Huta Barat yang telah menyaksikan bagaimana pembacaan vonis hukuman mati untuk Verdi Sambo, saudara. Pembacaan vonis Verdi Sambo telah selesai dilakukan dan rencananya akan dilanjutkan dengan pembacaan vonis terhadap istrinya, yaitu Putri Candrawati, saudara. Sedari awal tadi kita mendengarkan bagaimana majelis hakim menyampaikan sejumlah hal yang menjadi pertimbangan-pertimbangan terkait dengan pembacaan vonis majelis hakim terhadap terdakwa Verdi Sambo, saudara. Sebelum akhirnya majelis hakim membacakan vonisnya, majelis hakim tadi menyampaikan sejumlah hal dalam pertimbangannya, yaitu tidak ada hal sebagai unsur pemaaf ataupun tidak ada alasan pemaaf yang bisa diberikan kepada Verdi Sambo terkait dengan kasus ini.
Kemudian ada beberapa hal yang memberatkan dan meringankan. Hal yang memberatkan diantaranya adalah Ferdy Sambo terbukti secara sadar meyakinkan melakukan pembunuhan berencana terhadap ajudannya sendiri, yaitu Brigadir Yosua Huta Barat. Kemudian perbuatan terdakwa ini memang tidak pantas karena ia menjabat sebagai pejabat petinggi Polri. Yang kala itu memang Ferdy Sambo menjabat sebagai Kadif Propam Polri, saudara. Dan perbuatan terdakwa telah mencoreng institusi Polri di dunia internasional. Dan apa yang telah dilakukan oleh terdakwa bahkan menyeret sejumlah bawahannya, yaitu sejumlah anggota Polri yang terseret dalam kasus obstruction of justice dan terdakwa yang tidak meminta maaf. Sementara itu, hakim juga menyampaikan bahwa tidak ada hal yang meringankan terkait dalam kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua Huta Barat. Atas pertimbangan inilah, majelis hakim memvonis Ferdy Sambo vonis mati. Saya akan ajak Anda, saudara, untuk melihat seperti apa kondisi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan secara dekat dan secara langsung bersama dengan jurnalis Kompas TV Niputu Trisnanda. Putu, vonis telah dibacakan, vonis hukuman mati. Di sana banyak sekali keluarga, pengacara, dan juga orang yang ingin menyaksikan secara langsung. Kondisinya seperti apa di sana? Ya, selamat sore Yasir dan juga saudara. Tadi situasinya cukup riuh sekali ketika majelis hakim akhirnya membacakan vonis untuk Ferdy Sambo. Kita tahu tadi persidangan dimulai pada pukul 10, berjalan kurang lebih 5 jam. Ada banyak hal yang kemudian menjadi pertimbangan dari majelis hakim sebelum akhirnya menyampaikan putusan terkait dengan hukuman yang akhirnya harus dijalani oleh Ferdy Sambo. Hukuman mati ini akhirnya yang dipilih oleh majelis hakim karena memang merasa tidak ada hal yang meringankan apa yang sudah dilakukan oleh Ferdy Sambo. Saya mencatat beberapa hal tadi juga ketika majelis hakim membacakan vonis, yang hadir juga di ruang sidang ini bukan hanya masyarakat, bukan hanya kami, jurnalis Kompas TV yang ada di lapangan ataupun juga rekan-rekan media yang lain, tetapi keluarga dari Brigadir Yosua Huta Barat ini juga hadir di lokasi, bahkan duduk di kursi paling depan menyaksikan dari pukul 10 sampai dengan saat ini memasuki pukul 15.30 waktu Indonesia bagian Barat. Berbagai doa disampaikan, meskipun tadi pada pagi hari disampaikan oleh sang ibu Rosti Simanjuntak bahwa sebetulnya pengharapannya hanya satu, ada hukuman yang paling adil yang bisa diberikan untuk masing-masing terdakwa. Dan kalau kita lihat juga bagaimana pernyataan dari Rosti tadi pagi adalah berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Ini sudah dijawab oleh majelis hakim setelah menimbang berbagai macam pertimbangan, begitu akhirnya memutuskan vonis hukuman mati. Tadi saya sempat berbincang dengan Rosti Simanjuntak beberapa saat setelah vonis dibacakan oleh majelis hakim. Hanya satu kalimat yang dikeluarkan oleh Rosti Simanjuntak, yakni terima kasih dan bersyukur. Ini yang kemudian disampaikan tadi setelah sempat menangis begitu karena merasa ada keadilan akhirnya yang dirasakan setelah sang putra ini meninggal dunia, direnggut nyawanya. Kemudian juga merasa difitnah karena dituduh melakukan kekerasan seksual terhadap Putri Chandrawati, sosok yang juga sebelumnya dihormati begitu, diakui oleh pihak keluarga, tetapi justru berakhir tak bernyawa di rumah Duren 3 yang ada di Kompleks Polri yang ada di Jakarta Selatan. Hanya satu kalimat, Yasir dan juga saudara, yang disampaikan oleh Rosti Simanjuntak, terima kasih kepada majelis hakim. Tentu saja ada beberapa hal yang kemudian menjadi pertimbangan majelis hakim. Saya merangkumnya agar lebih mudah dipahami. Begitu, ada beberapa hal yang juga memberatkan. Ada divonis untuk dua perkara sebetulnya. Yang pertama adalah untuk pembunuhan berencana, kemudian yang kedua ini adalah vonis terkait dengan pertimbangan-pertimbangan obstruction of justice atau perintangan penyidikan. Dibacakan dua perkara sekaligus, bagaimana kemudian juga pada proses pledoi atau nota pembelaan ini juga dirangkum menjadi satu sidang yang sama. Tadi disampaikan untuk perkara pembunuhan berencana, ada banyak perdebatan, terutama berkaitan dengan kesaksian antara Ferdy Sambo dan juga Richard Eliezer. Richard Eliezer ini berkata secara konsisten, tidak berubah dari awal sampai akhir, bahwa hanya mengeluarkan 3 tembakan, 3 sampai dengan 4 tembakan. Sementara di tubuh Yosua Huta Barat ini ada 7 tembakan masuk dan ada 6
luka tembakan keluar. Nah, ini yang kemudian jadi pertanyaan dari awal persidangan. Kalau memang Richard Eliezer hanya menembak sebanyak 3 dan 4 kali, lantas siapa yang menembak beberapa peluru yang lain? Tadi disampaikan bahwa dari kesaksian-kesaksian para saksi, keterangan ahli, kemudian juga alat bukti yang dihadirkan, hakim ini menimbang dan kemudian memutuskan, menyimpulkan bahwa ada kesesuaian antara kesaksian Richard Eliezer dengan Polres Jakarta Selatan, penyidik Polres Jakarta Selatan, ada kesesuaian juga dengan penyidik dari Propam Polri yang pada saat itu ada di lokasi di TKP pada 8 Juli 2022. Kemudian juga ada keterangan-keterangan ahli forensik yang dirangkum begitu oleh majelis hakim selama proses persidangan yang kurang lebih berjalan 4 bulan. Ini disampaikan bahwa Ferdi Sambo dinyatakan ikut menembak karena ada satu temuan atau fakta hukum, fakta persidangan yang saat ini sudah menjadi fakta hukum karena sudah dibacakan begitu oleh majelis hakim, dinilai bahwa Ferdi Sambo ini memiliki senjata Glock yang sebelumnya tidak diakui oleh Ferdi Sambo. Ferdi Sambo mengaku hanya memiliki senjata berkaliber besar yang bahkan ketika ditanya oleh Kapolri, senjata tersebut bisa menghancurkan kepala Yosua Huta Barat jika digunakan. Tetapi kalau berdasarkan temuan dan juga fakta persidangan disampaikan, Ferdi Sambo ini memiliki senjata Glock yang kalibernya ini juga kecil 9 mm, ada juga peluru yang identik begitu, serinya, jenisnya ini sama dengan yang ditemukan selongsong-selongsongnya, dan juga satu peluru dari senjata Eliezer. Jadi ada beberapa peluru karena pertama memang senjata Eliezer yang digunakan ini sudah terisi setengah, kemudian ditambah satu kotak peluru lagi. Jika mengutip bagaimana kesaksian dari Eliezer, ada senjata yang diberikan, maksud kami ada kotak peluru yang diberikan oleh Ferdi Sambo untuk kemudian mengisi senjata yang digunakan oleh Eliezer untuk dalam tanda kutip mengeksekusi Yosua Huta Barat. Ini ada satu peluru yang kemudian juga identik dengan peluru yang ada di senjata milik Ferdi Sambo. Ini yang kemudian membuat majelis hakim menimbang bahwa Ferdi Sambo ini juga ikut menembak Yosua Huta Barat dan juga menggunakan sarung tangan berwarna hitam, karena tadi ada kesesuaian juga keterangan dari beberapa saksi di persidangan menjadi fakta persidangan begitu, bahwa ketika Azan Romer atau salah satu ajudan anak buah dari Ferdi Sambo ini masuk, ketika mendengarkan suara tembakan, masuk ke dalam, berlari ke dalam rumah. Pada saat itu Kuat Ma'ruf, Ricky Rizal dan juga Richard Eliezer ini sudah tidak memegang senjata. Sementara pada saat itu berdasarkan kesaksian dari Azan Romer menyebut bahwa Ferdi Sambo menggunakan sarung tangan berwarna hitam. Ada juga kesaksian lain dari Richard Eliezer yang melihat bagaimana Ferdi Sambo menembak Yosua, kemudian juga menembak ke arah dinding dengan dua senjata yang berbeda. Karena ada satu senjata yang berada di pinggang, tetapi yang digunakan untuk menembak Yosua dan juga menembak ke arah dinding, menurut keterangan dari Eliezer, ini merupakan dua senjata yang berbeda. Salah satunya kemudian disimpan di tangan sebelah kiri Yosua Huta Barat, yang kalau berdasarkan keterangan Eliezer, Yosua Huta Barat ini bukan kidal atau tidak menggunakan tangan sebelah kiri. Ya, ini biasanya menggunakan sehari-hari tangan sebelah kanan, tetapi senjata ditaruh di sebelah kiri untuk kemudian menyempurnakan skenario baku tembak antara polisi dengan polisi. Skenario baku tembak yang dipicu oleh adanya kekerasan seksual yang terjadi di Duren 3. Kemudian bergulir kisahnya menjadi kekerasan seksual yang berada di Magelang pada 7 Juli 2022. Ini juga dibantah oleh majelis hakim, bagaimana kemudian fakta persidangan menyebutkan kekerasan seksual ini tidak masuk akal. Kalaupun ada motif yang kemudian memicu adanya emosi ataupun marahnya Ferdi Sambo, disampaikan oleh majelis hakim ini karena ada sakit hati. Tidak disebutkan secara rinci sebetulnya sakit hatinya apa, karena yang tadi disampaikan dalam persidangan hanya sebatas ada perilaku yang tidak sesuai, kemudian ini memicu emosi ataupun juga respons dari Putri Chandrawati yang kemudian dilaporkan kepada Ferdi Sambo. Nah, itu berkaitan dengan motif kekerasan seksual yang dialami oleh Putri Chandrawati pada tanggal 7 Juli 2022 di Magelang. Ini juga dibantah oleh majelis hakim, karena kalau kita lihat bagaimana relasi kuasa antara Yosua Huta Barat dengan Putri Chandrawati yang saat itu merupakan istri dari Kadif Propam, tentu saja ini tidak sesuai begitu. Nah, ini yang akhirnya menjadi pertimbangan dari majelis hakim untuk kemudian memutuskan dari pertimbangan-pertimbangan bahwa kekerasan seksual ini tidak terjadi. Meskipun pada pelaksanaannya ketika ada pembunuhan berencana, motif ini tidak selamanya berpengaruh atau bisa menjadi pemicu dalam proses pidana begitu. Tetapi yang pasti adalah kekerasan seksual ini tidak terjadi. Selain itu juga
untuk Putri Chandrawati sendiri, ketika kemudian mengakui ada kekerasan seksual pada saat di Duren 3, kemudian juga mengaku melakukan isolasi di Duren 3, padahal sebetulnya mengetahui akan ada penembakan, ini yang menjadi bagian yang kemudian disadari oleh majelis hakim sebagai bentuk skenario yang penuh, skenario yang disusun dengan tenang. Ini yang menjadi pertimbangan-pertimbangan, dan menurut majelis hakim tidak ada hal yang meringankan dan Ferdi Sambo dituntut dengan hukuman mati. Yasir. Tidak ada hal yang meringankan untuk terdakwa Ferdi Sambo sehingga majelis hakim memvonis hukuman mati terhadap Ferdi Sambo. Terima kasih Niputu Trisnanda atas ulasannya yang begitu lengkap dan juga komprehensif terkait dengan bagaimana jalannya sidang vonis terhadap Ferdi Sambo dengan vonis hukuman mati. Nanti kita akan pantau lagi bersama dengan Niputu Trisnanda. Dan saya ajak Anda saudara untuk melihat situasi terkini di ruang sidang karena masih ada persiapan sebelum akhirnya Pengadilan Negeri Jakarta Selatan akan melanjutkan pembacaan vonis untuk terdakwa Putri Chandrawati, yaitu istri dari Ferdi Sambo, saudara. Dan sembari menunggu jalannya sidang selanjutnya, saya ajak Anda untuk melihat bagaimana suasana nonton bersama terkait dengan vonis Ferdi Sambo yang digelar di Universitas Samratulangi Manado. Ada jurnalis Kompas TV Susan Palilingan yang telah berada di sana. Selamat sore, Susan. Kalau kita lihat di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, responnya begitu luar biasa terkait dengan vonis hukuman mati untuk Ferdi Sambo. Kalau di Manado seperti apa? Baik, terima kasih Yasir. Selamat sore, saudara. Di Manado juga Yasir reaksinya sama seperti di sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dan para mahasiswa yang sudah menonton sejak pagi tadi hingga sore hari ini tetap terus berada di auditorium Fakultas Hukum Universitas Samratulangi Manado ini dengan antusias ingin mendengarkan apa yang menjadi putusan atau vonis dari hakim. Dan ternyata sesuai dengan apa yang kita diskusikan tadi pagi di auditorium Fakultas Hukum Unsrat Manado ini, dan sesuai dengan apa yang kita diskusikan bahwa mahasiswa maupun dosen menilai bahwa tidak ada hal yang bisa meringankan hukuman atas Ferdi Sambo, dan sesuai dengan apa yang didiskusikan tadi, dan ternyata hukuman atau vonis mati terhadap Ferdi Sambo ini disambut sangat antusias rupanya dengan para mahasiswa dan juga dosen, karena memang seperti itulah yang seharusnya. Dan kita akan mewawancarai salah seorang dosen hukum pidana di Fakultas Hukum Universitas Samratulangi Manado untuk mengetahui tanggapan dari dosen ini, yaitu Bapak Ralfi Pinasang. Pak Ralfi, bagaimana tanggapan Anda terkait dengan hukuman vonis mati Ferdi Sambo ini? Ya, yang pertama memang dari segi akademisi ya, kami melihat putusan hakim itu sudah memenuhi rasa keadilan. Ya, justru satu hal yang mengejutkan bagi kami adalah bahwa tuntutan jaksa itu justru lebih ringan dari putusan majelis. Sehingga kalau toh putusan majelis seperti ini, kami kira ini dari segi teori hukum sudah terpenuhi, kami kira itu. Banyak hal yang menjadi pertimbangan dan kami memberikan apresiasi bagi hakim yang memimpin persidangan bahwa tidak ada yang bisa memberikan suatu meringankan bagi Ferdi Sambo. Kami melihat putusan hakim itu luar biasa, ya. Karena apa? Memang putusan hakim itu harus memenuhi rasa keadilan masyarakat. Kalau kita lihat apa yang dilakukan oleh terdakwa sesuai dengan pertimbangan majelis tadi, kami kira itu sudah sungguh luar biasa apa yang dipertimbangkan oleh majelis, dan memang ada perbedaan apa yang disampaikan oleh pengacara daripada pengacara yang mau menyampaikan, dan itu dibantah habis oleh majelis. Luar biasa kami kira itu. Yang pertama, yang kedua juga hal yang penting adalah bahwa apa yang dilakukan oleh Ferdi Sambo itu memang sudah mencoreng keadilan masyarakat. Kita lihat sekarang bahwa di mana-mana bahwa hukum itu seakan-akan dipermainkan. Tetapi dengan adanya putusan ini, bagi kami harus menyambut apresiasi yang luar biasa bagi majelis, dan terutama bagi pemerintah yang yang meminta bahwa independensi hakim itu harus
harus diwujudkan dan terbukti sekarang bahwa hukuman mati itu ternyata dan masyarakat menerima dengan tepat. Baik, terima kasih Pak Raffi Pinasan, dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Samratulangi untuk waktunya, dan memang akhirnya terbukti independensinya dari hakim ini terbukti pada saat mereka menjatuhkan vonis terhadap Ferdi Sambo. Demikian laporan dari nonton bareng di Fakultas Hukum Universitas Samratulangi Manado. Kami kembalikan ke studio. Terima kasih jurnalis Kompas TV Surshan Panlilingan yang berbincang dengan salah satu pakar hukum dari Universitas Samratulangi yang menyatakan bahwa ini adalah bentuk asas keadilan yang disampaikan dalam vonis hakim ini. Dan saudara, breaking news Kompas TV, sidang vonis Ferdi Sambo akan kami lanjutkan usai jeda berikut ini. Ini sudah meninggal, dipitnah lagi, sampai ke Magelang dipitnah terus, hingga akhir daripada persidangan kemarin masih terus mereka bertahan di skenarionya. Dan hakim pun pernah saya dengar di persidangan kepada saksi-saksi atau terdakwa yang lainnya, kalau berbohong itu yang konsisten. Dari situ saya melihat bahwa majelis hakim ini adalah sangat lurus, adalah sebagai utusan Tuhan untuk memberikan keadilan. Dari awal memang saya sudah sangat yakin bahwa majelis hakim akan menjatuhkan Ferdi Sambo hukuman mati. Baik. Anda menyatakan banyak kebohongan-kebohongan, majelis hakim juga menyatakan hal yang sama. Seperti apa sebetulnya kebohongan-kebohongan yang selama persidangan Anda ikuti disampaikan oleh Ferdi Sambo? Salah satu beberapa kebohongan mereka itu, jawaban mereka terhadap hakim adalah tidak tahu, lupa. Ini adalah suatu jawaban yang menutupi kebohongan. Baik. Itulah menurut saya. Ditanya hakim masalah A, tidak tahu, lupa. Itulah yang selalu diucapkan mereka di pengadilan. Sedangkan kita hanya melihat di media saja bisa memprediksi kemana alur pertanyaan majelis hakim. Seperti yang di Magelang, mereka membilang tidak tahu apa yang terjadi yang sebenarnya di Magelang. Begitu juga si Ricky Rijal, si Kuat Maruf, dan si Eliezer. Mereka semua begitu juga pembantu, asisten rumah tangganya tidak tahu apa yang terjadi. Begitu juga sesudah penembakan di rumah Duren 3. Mereka tidak tahu siapa yang menembak, siapa yang begini. Jadi ini alasan untuk menutupi kebohongan. Baik. Lalu hari ini selain Ferdi Sambo juga akan ada sidang untuk terdakwa lainnya, yaitu Putri Chandrawati. Sebelumnya jaksa penuntut umum memberikan tuntutan 8 tahun penjara. Anda menilainya apakah sama seperti Ferdi Sambo yang tadinya seumur hidup jadi vonis mati? Ini seperti apa, Pak Samuel? Saya memprediksi, saya sangat berharap kepada majelis hakim, menurut fakta di persidangan yang kita lihat, bahwa si Putri ini adalah suatu penyulut, pemancing emosi suaminya, sehingga dia berpikir secara pendek, padahal dia itu seorang kadif propam Irjen bintang 2. Jadi si Putri ini termasuk membuat suatu pemancing emosi. Dari dia langsung berkemarahan suaminya ini. Jadi saya sangat berharap sekali agar majelis hakim memvonis Putri Chandrawati di atas daripada tuntutan jaksa penuntut umum. Baik, nanti kita akan lanjutkan kembali, Pak Samuel. Pemirsa, Ketua Majelis Hakim Wahyu Iman Santoso menyatakan terdakwa Ferdi Sambo secara sah dan meyakinkan telah memenuhi unsur pidana dalam kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat. Hakim menjatuhkan vonis hukuman mati kepada Ferdi Sambo. Berikut cuplikannya. Menimbang bahwa terhadap terdakwa yang dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat 1 KUHP haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini. Mengingat pasal 340 KUHP, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, dan pasal 49 junto pasal 33 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHP, serta peraturan hukum lain yang bersangkutan. Silakan berdiri. Mengadili, menyatakan terdakwa Ferdi Sambo SH/SIK MH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana dan tanpa hak melakukan tindakan yang berakibat sistem elektronik tidak bekerja sebagaimana mestinya yang dilakukan secara bersama-sama. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa
tersebut. Oleh karena itu dengan pidana mati, memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan, menetapkan barang bukti tetap terlampir dalam berkas, dikembalikan kepada penuntut umum untuk digunakan dalam perkara lain. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan. Demikian membebani pula terdakwa untuk membebani biaya negara dibebankan pada biaya perkara dibebankan pada negara. Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan. Silakan duduk. Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2023 oleh kami Wahyu Iman Santoso sebagai Hakim Ketua Majelis Hakim, Morgan Simanjuntak dan Alimin Ribut Jono masing-masing sebagai hakim anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi hakim-hakim anggota dibantu oleh Saudara Aprisno sebagai panitera pengganti, dihadiri pula oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan terdakwa didampingi penasihat hukumnya. Demikian para pihak baik penuntut umum maupun penasihat hukum maupun terdakwa mempunyai hak untuk mengajukan upaya hukum. Sidang perkara demikianlah putusan telah dibacakan. Sidang perkara nomor 796 PB 2022 atas nama terdakwa Ferdi Sambo dinyatakan ditutup. Baik, kalau tadi kita sudah mendengarkan bagaimana pernyataan dari ayahanda dari Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat, Pak Samuel Huta Barat, dan bagaimana juga Ibu Rosti Simanjuntak juga memberikan pernyataannya yang menyatakan bahwa ada mukjizat Tuhan di dalam ruang persidangan. Saat ini kita sudah bersama dengan Bang Teguh Nasrullah, praktisi dan akademisi hukum pidana dan sistem peradilan. Bang, bagaimana Anda melihat vonis mati yang dijatuhkan terhadap Ferdi Sambo? Pertama, saya berikan apresiasi terlebih dahulu dan ucapan selamat kepada tim jaksa penuntut umum. Baik. Karena tim jaksa penuntut umum menurut hemat saya dalam kasus ini telah berhasil dengan sempurna membuktikan dua dakwaannya. Dakwaan pertama dan dakwaan kedua semua dianggap terbukti oleh majelis hakim. Ini apresiasi dengan upaya keras karena yang menghadirkan bukti-bukti di persidangan itu kan tim jaksa penuntut umum. Baik. Ya. Jangan lupa kita berikan apresiasi kepada tim jaksa penuntut umum atas kerja keras mereka dan perdebatan-perdebatan cross examination yang mereka lakukan di persidangan. Saya lihat dengan sungguh-sungguh mereka lakukan. Yang kedua adalah tentang hakim. Saya juga dari tadi saya sampaikan kepada Pak Samuel, kami duduk bersama dari tadi menyimak pembacaan putusan. Saya sampaikan kepada Pak Samuel, ini ketua majelis ini luar biasa loh. Hampir sekian jam putusan itu dibaca sendiri oleh dia. Oke. Menurut hitungan saya nggak kurang 80% putusan itu dia baca sendiri. Kan 4 jam ini. Ya. Jadi sekitar 3 jam suaranya masih tetap. Itu saya salut kepada fisik beliau ya. Yang kedua, dari sisi dalam memimpin persidangan, saya lihat beliau tegas dalam ruang sidang. Beliau memberikan kesempatan kedua belah pihak, baik jaksa penuntut umum maupun penasihat hukum, mengajukan pertanyaan-pertanyaan, membuat cross examination dengan langkah-langkah yang maksimum. Hanya 1-2 kali dipotong oleh beliau ketika dianggap cross examination itu tidak ada tempatnya lagi diperdebatkan. Nah, kemudian saya melihat lagi bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum yang disampaikan oleh majelis hakim ketika menyatakan terbukti unsur berencana dan dengan sengaja, itu saya anggap pertimbangan-pertimbangan hukum yang dituangkan secara baik. Hanya saja sayangnya tadi putusannya itu belum diketik secara sempurna, sehingga ketika dibaca itu, pada saat dibaca itu kadang-kadang titik koma yang ada di dalam draft putusan itu tidak sempurna. Baik. Sehingga intonasi, volume dan kadang-kadang terhentak di titik-titik tertentu ya, kurang pas, tapi secara keseluruhan materi muatannya sangat bagus. Nah, kemudian saya juga melihat penjatuhan pidana, majelis hakim telah berada dalam ranah hukum, yaitu antara
ancaman minimum 1 hari, maksimum pidana mati. Nah, memang tadi pagi kita sudah bahas hakim. Ada pertanyaan yang diajukan tadi pagi oleh teman Anda kepada saya di sini. Ya. Ada kemungkinan nggak naik kepada pidana mati? Mungkin hakim tidak terikat apa yang dituntut oleh jaksa. Baik. Jaksa menuntut kan hanya seumur hidup. Hakim bisa menjatuhkan pidana mati. Baik, Bang Nasrullah, kita masih akan melanjutkan pembicaraan ini, dan Pak Samuel juga sama, kita masih akan melanjutkan pembicaraan ini. Dan pemirsa, usai jeda Breaking News TV One masih akan kembali, tetaplah bersama kami. Memberatkan Verdi Sambo. Terdakwa membunuh Yosua yang adalah ajudan Verdi Sambo. Kematian Yosua menimbulkan luka mendalam bagi keluarga. Sebagai Kadif Propam Polri dan aparat penegak hukum, tindakan Verdi Sambo mencoreng institusi Polri di mata masyarakat dan dunia internasional. Tidak ada perbuatan meringankan bagi terdakwa Verdi Sambo. Hal yang memberatkan, perbuatan terdakwa dilakukan terhadap ajudan sendiri yang telah mengabdi kepadanya kurang lebih selama 3 tahun. Perbuatan terdakwa telah mengakibatkan duka yang mendalam bagi keluarga Nofriansah Yosua Huta Barat. Akibat perbuatan terdakwa menimbulkan keresahan dan kegaduhan yang meluas di masyarakat. Perbuatan terdakwa tidak sepantasnya dilakukan dalam kedudukannya sebagai aparat penegak hukum dan pejabat utama Polri, yaitu Kadif Propam Polri. Perbuatan terdakwa telah mencoreng institusi Polri di mata masyarakat Indonesia dan dunia internasional. Perbuatan terdakwa telah menyebabkan banyaknya anggota Polri lainnya yang turut terlibat. Terdakwa berbelit-belit, memberikan keterangan di persidangan, dan tidak mengakui perbuatannya. Dan saudara, ini adalah visual terkini di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pasca Majelis Hakim memutuskan vonis hukuman pidana mati terhadap terdakwa Verdi Sambo. Dan hari ini agenda sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, kita juga masih akan menanti putusan ataupun vonis Majelis Hakim terhadap terdakwa Putri Chandrawati. Dan saudara, untuk lebih lengkapnya sudah ada jurnalis Kompas TV Niputu Trisnanda di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Putu, sidang vonis terhadap Verdi Sambo telah kita dengarkan sekitar pukul 15.30 lebih tadi. Lalu pukul berapakah Putri Chandrawati akan menjalani agenda sidang vonis hari ini, Putu? Ya, selamat petang. Cynthia dan juga saudara, sampai dengan saat ini memang belum ada update ataupun juga perkembangan informasi terkait dengan persidangan dari Putri Chandrawati. Karena tadi saya mencoba mengkonfirmasi kepada pihak Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sidang yang pertama, yakni sidang pembacaan vonis untuk Verdi Sambo sendiri berlangsung cukup lama, dari pukul 10 sampai dengan pukul 15.30 waktu Indonesia bagian Barat tanpa skors. Sehingga Majelis Hakim kemudian juga mempersilahkan jaksa penuntut umum dan bagian-bagian lainnya ini untuk beristirahat terlebih dahulu. Jadi sidang nanti baru akan dilanjutkan lagi. Tetapi pastinya kapan ini belum dipastikan oleh pihak dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, karena masih melihat bagaimana situasi dan kondisi yang nantinya akan melanjutkan proses persidangan, termasuk juga dari Majelis Hakim. Seperti yang kita tahu, memang hari ini menjadi babak akhir, baik itu untuk Putri Chandrawati dan juga Verdi Sambo, untuk mengetahui bagaimana hasil dari proses persidangan yang berlangsung kurang lebih selama 4 bulan lamanya. Dari mulai menghadirkan saksi-saksi, mendengarkan keterangan ahli, ada juga saksi yang meringankan untuk para terdakwa, bahkan juga alat bukti dan juga barang bukti ini dibawa ke persidangan. Baru satu terdakwa yang menjalani proses persidangan, yakni Verdi Sambo. Berbeda memang dengan Putri Chandrawati, Verdi Sambo sendiri tadi dibacakan vonis ataupun juga mendengarkan putusan dari Majelis Hakim terkait dengan 2 perkara, yakni pembunuhan berencana dan juga perintangan penyidikan, sehingga waktunya ini memang lebih lama jika dibandingkan dengan Putri Chandrawati. Nanti diprediksi Putri Chandrawati akan menjalani proses persidangan yang lebih singkat begitu, karena hanya membacakan 1 putusan untuk 1 perkara pidana saja, ini pembunuhan berencana. Sang suami, mantan Kadif Propam Polri, Jenderal Bintang 2, akhirnya mendengarkan vonis dari Majelis Hakim, dan ini juga di luar dari
permintaan atau tuntutan jaksa penuntut umum yang sebelumnya menuntut Ferdi Sambo dengan pidana seumur hidup, sementara majelis hakim karena melihat tidak ada upaya untuk mengakui kesalahan, tidak ada hal yang meringankan Ferdi Sambo, terbukti menembak dengan sarung tangan hitam, bahkan juga menyusun skenario dengan sangat tenang dan juga lengkap, sehingga Ferdi Sambo ini divonis ataupun diputuskan oleh majelis hakim harus menjalani pidana mati. Nah, lebih lengkapnya lagi tadi juga disampaikan bahwa akan ada denda yang harus dibayarkan, ada beberapa biaya yang harus dibayarkan terkait dengan jalannya proses persidangan. Ini ditangguhkan atau dibebankan kepada Ferdi Sambo, tetapi ini nanti akan ada mekanismenya lagi. Tetapi yang pasti tadi publik dan khususnya keluarga dari Brigadir Yosua Huta Barat juga mengucapkan syukur, tangis pecah di ruangan sidang bagaimana ketika vonis dibacakan oleh majelis hakim. Saya menyaksikan secara langsung bagaimana kemudian setelah tangis pecah yang disampaikan ataupun satu kalimat yang keluar berkali-kali dari bibir Ibunda Yosua Huta Barat adalah terima kasih, karena penantian panjangnya dari Juli 2022 bagaimana mengikuti proses persidangan, kemudian sebelumnya ada proses penyidikan dan juga ada beberapa isu yang terus bergulir termasuk soal kekerasan seksual yang bergulir di ruang sidang setelah Yosua Huta Barat tidak bernyawa, dan tentu ini menjadi pukulan tersendiri bagi pihak keluarga. Tadi pagi sebetulnya pihak keluarga ini juga menyampaikan hanya berserah kepada Tuhan, hanya berharap majelis hakim bisa memberikan vonis yang paling adil untuk masing-masing terdakwa. Ternyata di penghujung hari disampaikan, di penghujung sidang, majelis hakim berkata bahwa Ferdi Sambo ini layak untuk mendapatkan hukuman mati. Tadi ada beberapa hal yang juga disampaikan, ini memberatkan, terbukti dari beberapa kesesuaian antara Eliezer dan juga beberapa saksi dari Polres Jakarta Selatan, ada juga dari Propampori yang saat itu ada di TKP. Ini menjadi hal-hal yang kemudian memberatkan Ferdi Sambo. Kita nantikan, Cynthia dan juga saudara, nanti lebih lengkapnya lagi tentu akan kami informasikan kapan tepatnya Putri Chandrawati akan masuk ke ruang sidang dan mendengarkan vonis yang nanti akan dibacakan oleh majelis hakim. Cynthia. Baik, terima kasih nih Putu Trisnanda melaporkan langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Saudara, breaking news Kompas TV masih akan kembali selepas jeda. Tetaplah bersama kami.